Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menganalisis sebuah LKPD dilihat dari aspek kontekstualitasnya. Ya. Sebelumnya, secara umum LKPD itu dilihat dari beberapa aspek, ya, yaitu yang pertama kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan kegiatan atau pengamatan siswa, kelayakan tampilan, kelayakan penyajian, dan kelayakan pelaksanaan dan pengukuran. Ini saya ambil dari materi PPG, PGSD, FKIP, UMS. Untuk pertemuan kali ini, kita akan menganalisis LKPD yang ditekankan pada aspek kontekstual, ya. Kita coba mengembangkan indikator, instrumen beserta indikatornya. Jadi petunjuknya nanti, validator memberikan penilaian terhadap isi LKPD menggunakan instrumen ini, kemudian menentukan skornya berapa, 4, 3, 2, atau 1 sesuai indikator yang telah ditetapkan, ya. Memberi tanda lingkaran atau tanda centang, ya. Memberikan tanda centang pada skor 4, 3, 2, 1 sesuai indikator yang telah ditetapkan. Kemudian berikan saran dan komentar pada kolom yang disediakan. Kita lihat di sini dari segi kelayakan isi, apakah kesesuaian materi dalam LKPD dengan KIKD itu berapa derajatnya, ya. Kemudian yang kedua, aspek kontekstualitas dari konstruktivis sampai penilaian autentik, skornya berapa. Kita lihat dulu, ya, di sini. Kelayakan bahasa, kesesuaian kalimat dengan ejaan bahasa Indonesia, kesederhanaan struktur kalimat, kemudian skornya dijumlah. Yang ketiga, kelayakan tampilan, daya tarik sampulnya, kesesuaian huruf yang digunakan dalam LKPD, kemudian jumlah skor. Nah, untuk skor total tinggal dijumlah, ya. Kemudian skor maksimalnya adalah 4, karena masing-masing adalah 4, kemudian dijumlahkan dengan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ditambah 4 aspeknya jadi 12. 4 kali 12 yaitu 48. Sehingga nilainya skor total yang diperoleh dari hasil analisis dibagi skor maksimal dikali 100. Indikator penilaiannya ini. Kita lihat, ya, kita mencoba menganalisis. Saya izin sekalian, ini saya ambilkan dari LKPD yang telah disusun oleh mahasiswa micro teaching kelas 6E. Ya. Di sini langsung saya ambilkan tampilan LKPD-nya. Ya. Kemudian LKPD-nya kita lihat dari yang dianalisis itu yang pertama adalah kesesuaian materi dalam LKPD dengan KIKD. Kita bisanya tahu dari mana, ya. Ini harusnya ada KD apa yang harus dicapai, ya. Karena ini bagian dari RPP, maka kita bisa melihat bagian RPP-nya. Kita lihat KD-nya. Lihat yang IPA, ya. Menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Nah, ini difokuskan pada pencernaan dan fungsinya pada manusia dan menghubungkan organ pencernaan dan fungsinya pada manusia. Dari KD ini cocok nggak dengan apa yang sudah dikembangkan? Oh, ya, tentang usus, lambung, gigi, kemudian ada tampilan secara besarnya, ya. Kemudian ada rektum, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan, ya. Jadi nilainya 4.
Jadi yang pertama centang 4 ya. Aspek konstruktivis, kita lihat indikatornya apa konstruktivis. Ini tadi yang pertama materi-materinya semuanya sesuai ya dengan KIKD ya, jadi nilainya 4. Yang konstruktivis terdapat pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk mengkonstruk bukan menerima pengetahuan. Siswa dihadapkan pada pengalaman atau nyata, pengalaman konkret atau nyata. Kita lihat konstruktivis. Amati, kerjasama dengan kelompokmu. Ya, ini ada benda-benda yang langsung pembelajaran yang kondisinya untuk memproses proses konstruksi. Nah, apakah ini bisa mengkonstruk? Berikan tanda hubung. Iya, mengkonstruk ya. Ya, ini saya rasa mengkonstruk karena mengaktifkan siswa. Di sini usus, fungsinya apa? Disuruh untuk menjodohkan. Tanda hubung ya. Dia akan menarik garis kemudian mengkonstruk sendiri bahwa fungsi usus adalah ini. Karena sebelumnya harusnya belum dijelaskan oleh guru. Ya, jadi belajar bermakna di sini itu artinya guru menyampaikan dulu apa yang harus dipelajari, kemudian praktek dulu baru nanti akan menemukan materi-materi atau konsep yang harus dipelajari. Ya, ini adalah konstruksi. Jadi nilainya 4. Questioning. Apa itu questioning? Adakah bentuk tanya jawab? Terdapat pengajuan pertanyaan dalam KPD dan siswa merasakan adanya rasa keingintahuan. Sayang tidak ada ya. Ya, berarti sebagian kecil. Ini tidak ada pertanyaan. Mungkin di paling belakang ini harus ada sebuah pertanyaan. Bagian manakah yang berfungsi untuk mencerna sari-sari makanan? Nah, itu sebuah pertanyaan ya. Meskipun sudah mengaitkan, tapi terus intinya direfleksikan ya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Sayangnya di sini tidak ada. Berarti kita beri nilai 1. Kita conteng yang angka 1. Untuk inquiry. Inquiry, indikatornya apa inquiry? Menemukan konsep sendiri dengan mengamati, bertanya, investigasi, analisis, kemudian mengembangkan teori. Observasi ada, disuruh mengamati gambar. Bertanya tidak ada, investigasi ada ya. Investigasi itu mereka bisa saling bertanya jawab karena dalam bentuk kelompok, kemudian bisa membuka buku ya. Bertanya pada guru. Nah, ini berarti ada berapa bagian? Apakah sebagian? Siswa menemukan konsep sendiri? Iya, karena memang harus bekerja sendiri ya, bekerja sendiri secara berkelompok. Kemudian di sini menganalisis belum karena tidak ada pertanyaan-pertanyaan ya. Observasi ada, bertanya tidak ada, investigasi 2, mengembangkan teori atau konsep ya belum ada. Tampilan refleksi yang belakang ya. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkapkan apa yang sudah dilakukan. Berarti hanya sebagian ya. Kalau sebagian berarti nilainya adalah 2. Kita conteng yang nomor 2. Komunitas belajar apa? Komunitas belajar adanya sekelompok orang mendatangkan ahli di kelas. Ya, di sini hanya ada sekelompok orang saja ya, karena terjadi pertukaran ide. 1, 2 terpenuhi, berarti sebagian besar sudah ada, berarti nilainya apa? 3.
Sebagian besar ada itu 3. Oke. Pemodelan. Pemodelan tadi apa? Pemodelan menampilkan contoh, menghadirkan model tertentu. Ya, bisa ini ya. Ya, pemodelan karena sudah menampilkan gambar-gambar, berarti ini sudah mewakili apa yang harus dipahami oleh siswa. Kita beri nilai 4. Kemudian refleksi. Refleksi apa refleksi? Terdapat kegiatan yang dilakukan untuk meninjau tentang sesuatu yang dipelajari. Membuat catatan, jurnal, karya seni maupun diskusi kelompok. Nah, sayangnya ini tadi hanya menjodohkan ya. Belum ada pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan umpan balik. Manakah yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan? Gitu. Ini ya. Jadi refleksinya belum ada. Jadi hanya sebagian kecil ya. Oke, kita beri angka 1. Kemudian penilaian autentik. Apa indikatornya penilaian autentik? Pengumpulan data dalam berdasarkan data nyata. Dan proses penilaian yang menunjukkan kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik secara faktual. Prosedur penilaian yang menunjukkan kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik secara faktual. Apakah ada dalam satu LKPD tadi? Ya, sepertinya hanya kognitif ya. Psikomotor ada enggak? Kita lihat di sini. Penilaiannya saya rasa ini hanya kognitif ya. Afektif pun ini masih tersirat. Karena mereka harus bekerja kelompok, berarti harus ada kerjasama ya sifatnya, tapi tersirat. Ya, kita beri sebagian. Nah, kognitif ada, afektif ada, meskipun tersirat ya. Dan psikomotorik di sini tidak ada. Mungkin harus membacakan ya. Ini masuk juga pada hasil diskusi kelompok. Bisa. Coba kita cross check lagi. Kognitif, pemahaman ya. Afektif. Tadi kerjasama, psikomotor secara faktual. Psikomotornya yang belum ada. Ya. Berarti di sini nilainya ada sebagian saja, berarti nilainya 2. Ya. Kemudian yang di sini kelayakan bahasa. Sesuai nggak dengan ejaan bahasa Indonesia? Kesederhanaan struktur kalimatnya bisa dipahami atau tidak? Kalimat-kalimatnya ya. Semua kalimatnya apakah sesuai dengan struktur bahasa, ejaan bahasa Indonesia? Oke, LKPD kita cek ya. Amatilah. Nah, ini ada ejaan yang tidak sesuai ini 1. Kemudian coba kita cek lagi merupakan ya, saya rasa hanya 1 kalimat yang salah ya, berarti sebagian besar sudah. Berarti nilainya adalah 3. Bahasanya 3. Kesederhanaan struktur kalimat, ya semuanya sederhana ya, bisa dipahami. Sederhananya di mana? Kita lihat ya ini. Langsung poin-poin. Ini petunjuk, ini fungsi ya. Jadi sudah sederhana, efektif, efisien. Kemudian dari struktur tampilan. Ya, daya tarik sampul. Nah, ternyata di sini tidak ada sampul.